nanti di akhir zaman, yaitu sewaktu Imam Mahdi sudah lahir dan tentara Imam Mahdi dikepung oleh Dajjal, waktu itu Nabi Isa turun sebagai bantuan kepada tentara Imam Mahdi, dan Nabi Isa akan membunuh Dajjal. Itu yang kata tugas berat Nabi Isa di akhir zaman nanti. Dia akan kembali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan turun di Damaskus, di Syria, di salah satu menara masjid. Nabi Isa memegang sayap 2 orang malaikat. Dan tugas Nabi Isa alaihi salatu wassalam ada 4 yang besar. Itu disebutkan dalam hadis Nabi juga. Yang pertama tadi membunuh Dajjal. Yang keduanya mematahkan salib. Nabi Isa tanya, siapa yang suruh kamu berbuat demikian? Aku nggak suruh ini. Kamu mengatakan kamu sebagai umatku, aku nggak ada suruh ini. Kamu ambil dari siapa ini? Marah Nabi Isa. Dia akan patahkan semuanya, satu dunia dipatahkan oleh Nabi Isa. Yang kedua, Nabi Isa akan mengharamkan khinzir, babi. Siapa yang bilang ini halal dalam agama aku? Nggak ada halal ini. Dusta kamu semua. Mengada-ngada kepada aku. Kan biasanya kalau orang begini, dia makan khinzir. Siapa yang mengatakan halal? Nggak boleh ini. Nabi Isa akan turun berbicara demikian. Dan yang keempat, tugas Nabi Isa adalah menghentikan pembayaran zakat. Kenapa? Karena orang semua sudah kaya. Nggak ada lagi yang perlu. Bahkan orang yang ada harta yang sulit, mau kasih ke sana orang nggak mau, kasih ke sini orang nggak mau, karena orang semuanya udah kaya. Kalau sekarang zakatnya yang nggak ada, yang menerima banyak sih di sana sini. Nanti di zaman Nabi Isa, bila beliau memimpin dunia, maka akan berlaku kemakmuran yang luar biasa. Semua orang menjadi kaya, zakat pun terpaksa dikengselkan oleh Nabi Isa. Sebenarnya begini hakikat kita dalam dunia ini. Allah mengetahui berapa jumlah makhluk yang ada di atas muka bumi ini dan berapa keperluan mereka. Itu beberapa kali diulang dalam Al-Quranul Karim. Wa ma kunna anil khalqi ghafilin. Kami tidak akan mungkin melupakan makhluk yang kami ciptakan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Artinya makhluk yang ada di atas bumi ini semuanya diketahui oleh Allah dan semuanya sudah diperhitungkan berapa keperluan mereka. Kita bagi contoh, gak usah pakai dunia lah, pakai masjid ini aja dulu. Kalau kita yang dalam masjid ini misalnya 500 orang, misalnya. Panitia menyediakan 500 minuman kotak. Yang hadir semua 500. Disiapkan, anggaplah aqua cangkir 500. Cukup nggak? Kalau dibagi semua cukup nggak? Cukup. Karena ya orangnya 500, aqua cangkirnya juga berapa? 500 cukup. Nah sekarang kita ada 500 orang. Aqua cangkir pun 500. Bagi. Oh, ada yang nggak dapat 10 orang. Padahal tadi udah diketahui jumlah kita semua 500. Aqua cangkirnya juga 500. Kenapa ada 10 orang nggak dapat? Ini berarti di sana ada yang ngambil lebih itu. Kembalikan itu. Nah, rezeki yang ada di dunia ini sebenarnya di mana-mana itu telah dijamin oleh Allah cukup untuk manusia makan, minum, pakai dan hidup. Kalau di sana ada orang yang nggak cukup makan, nggak cukup berpakaian, artinya
ada orang lain yang ngambil lebih itu. Bukan masalah Allah tidak menciptakan cukup, tidak. Semuanya sudah cukup. Mungkin Pak Kacil nih bisi sepeda motor aja. Itu pun sendat-sendat sepeda motornya. Anaknya ada 7. Yang lain anaknya cuma 2, mobilnya ada 5. Wah, lebih sekali itu. Dia kayanya kelewat kaya. Jadi sebenarnya kekayaannya itu dimiliki oleh orang-orang yang lain ini. Kasihkan kepada mereka, baru stabil semua. Itu sudah dicipta oleh Allah mengikut estimate kepada berapa jumlah makhluk yang memerlukan. Jadi kalau ada yang tidak makan, berarti di sana ada yang makan lebih. Kalau hidup ini nggak ada yang punya rumah, di kalangan rakyat Indonesia ini ada yang nggak punya rumah, berarti ada orang lain yang rumahnya lebih itu. Di Samarinda ada rumah, di Balikpapan ada rumah, di Jakarta ada rumah, seperti istana lagi rumahnya misalnya. Itu yang jadi nggak dapat itu orang. Bukan masalah Allah memberi tidak cukup, tapi sebenarnya ada orang-orang yang mengambil lebih itu sebenarnya. Nah, apabila di zaman Nabi Isa alaihi salatu wassalam segala kekayaan dibagikan kepada semua umat, udah kaya semua, itu caranya. Jadi jangan menyalahkan Allah kenapa menciptakan nggak cukup, tidak. Tapi adanya orang-orang yang tamak, yang mengambil melebihi daripada kadar yang sepatutnya dia ambil. Ya. Ini saya tidak berniat menyinggung siapa-siapa ya. Benar-benar begitu sebenarnya ya. Jadi Nabi Isa nanti akan turun di akhir zaman dan akan memerintah dunia ini dengan aman, damai dan makmur. Begitu. Terus